Perkenalkan, nama saya Vita Firliana Aristawati, kelas 18A1, NIM 180205043, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Rekamedik, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang malformasi kongenital yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu malformasi kongenital. Malformasi kongenital atau cacat bawaan adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik radiologik dan laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi baru lahir, dikenal pula adanya diagnosis pre-antenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Ada salah satu contoh anak usia 6 tahun terkena penyakit PFD atau proximal femoral focal deficiency yang tidak punya tulang fibula, tulang kering atau penghubung lutut dengan tulang pergelangan kaki, tidak punya patella, pembungkus sendi lutut, dan tidak punya hip socket, sambungan tulang antara pinggul dengan paha atas. Jenis cacat lahir ada dua, yaitu pertama, kecacatan struktural dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, clubfoot, atau kaki berubah dari posisi normal. Cerebral palsy, gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, kecacatan metabolik, phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak, yaitu dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadinya pada setiap tahap kehamilan, kebanyakan terjadi mulai pada usia trimester pertama ke masa kehamilan atau organogenesis. Cause of birth defect umumnya tidak diketahui, 60%. Lainnya 40% yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal. Contohnya Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lain, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama, campak Jerman dengan gejala ruam merah pada kulit yang menyebabkan tuli, katarak, jantung, kerusakan otak, rusak hati, dan paru-paru. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah 1. Kelainan jantung, 2. Kelainan spina bifida, 3. Hipospadia. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Contoh dari kelainan metabolisme yang pertama, penyakit Tay-Sachs, penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida, kompleks lemak, dan karbohidrat. Yang kedua, phenylketonuria, kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilalanin, asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Resiko faktor kongenital abnormalitas. Yang pertama, teratogen, setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contoh radiasi, obat tertentu, dan racun. Seseorang wanita hamil sebaiknya mengkonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan rongsen kecuali jika sangat mendesak.
Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan jumlah kelainan bawaan. Yang pertama, sindrom rubella kongenital, ditandai dengan gangguan penglihatan, pendengaran, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang kedua, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil bisa menyebabkan infeksi mata yang berakibat fatal. Gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati atau limpa, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang ketiga, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil jika ditularkan kepada bayinya sebelum atau selama proses persalinan berlangsung bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, atau gangguan penglihatan, pendengaran, serta kematian bayi. Yang keempat, sindrom varicella kongenital disebabkan cacar air dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan pada otot dan tulang, kelainan bentuk dan kelumpuhan pada anggota gerak kepala yang berukuran lebih kecil dari normal, kebutaan, kejang, dan keterbelakangan mental. Vaccination atau vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi seperti berikut. 1. Minimal 3 bulan sebelum hamil MMR, mumps atau gondongan, measis atau campak, rubella, campak Jerman, campuran 3 jenis virus yang dilemahkan. Yang kedua, minimal 1 bulan sebelum hamil, varicella atau cacar air. Yang ketiga, aman diberikan pada saat hamil, yaitu booster tetanus, difteri setiap 10 tahun, mencegah kejang otot, penyakit pada hidung dan tenggorokan. Yang kedua, ada vaksin hepatitis A, ada vaksin hepatitis B, vaksin influenza, vaksin pneumokokus. Ada tipe dari congenital abnormalities, yaitu 1. Meningocele adalah selaput otak menonjol keluar pada salah satu sela tengkorak benjolan berbentuk kista. Penyebab banyak faktor dan melibatkan banyak gen, multifaktoral, dan poligenik. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa sekitar 70% kasus meningocele dapat dicegah dengan suplementasi asam folat, sehingga defisiensi asam folat dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam teratogenesis meningocele. Basis molekul defisiensi asam folat adalah kurang adekuat atau memenuhi syarat enzim-enzim yang mentransfer gugus karbon dalam proses metilasi, proses organik yang melibatkan gugus metil pada suatu molekul atau substrat protein dalam sel, baik dalam nukleus maupun mitokondria, sehingga terjadi gangguan biosintesis DNA dan RNA. Ini salah contohnya meningocele tipe congenital abnormalities. Yang kedua ada encephalocele, suatu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meningitis selaput otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Penyebab kegagalan penutupan tabung saraf selama perkembangan janin. Gejala: hidrocephalus, kelumpuhan keempat anggota gerak atau quadriplega, spastik, gangguan perkembangan, mikrocephalus, gangguan penglihatan, keterbelakangan mental, dan pertumbuhan ataksia atau kejang. Beberapa anak memiliki kecerdasan yang normal. Encephalocele sering disertai dengan kelainan kraniofasial atau kelainan otak lainnya. Infeksi faktor usia ibu yang terlihat muda atau tua ketika hamil atau mutasi genetik serta pola makan yang tidak tepat mengakibatkan kekurangan asam folat. Langkah selanjutnya, ibu hamil
Sangat disarankan mengkonsumsi asam folat dalam jumlah cukup. Pemeriksaan laboratorium juga diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi. Seperti ini meningocephalocele pada occipital. Yang ketiga ada hidrocephalus. Pasti kalian sudah sering ya mendengar itu bayi hidrocephalus yang kepalanya membesar. Hidrocephalus atau kepala air, istilah yang berarti dari bahasa Yunani hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala, sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air. Penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak, cairan cerebrospinal. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat saraf yang vital. Penyebab obstruksi atau penyempitan atau penyumbatan. Kebanyakan hidrocephalus kongenital adalah hidrocephalus primer atau idiopatik. Belum jelas penyebabnya, disebabkan tumor. Seperti ini gambar contoh hidrocephalus, ada yang normal, ada yang hidrocephalic. Yang keempat, phimosis, merupakan pengerutan atau penciutan kulit depan penis. Merupakan suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil. Dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Phimosis pada bayi laki-laki baru lahir terjadi karena ruang di antara kutub dan penis tidak berkembang dengan baik. Yang kelima, hipospadia, salah satu kelainan bawaan pada anak-anak yang sering ditemukan dan mudah untuk mendiagnosisnya, di mana uretra tidak berada pada posisi yang normal. Proses berkemih menjadi berbeda dengan orang yang normal dan menyebabkan kelainan bentuk penis melengkung ke arah bawah akibat tarikan kulit di sekitar uretra. Bisa dilakukan operasi, dapat memperbaiki bentuk penis tersebut. Penyebabnya terhambat kerja hormon testosteron sehingga pertumbuhan penis terganggu. Riwayat keluarga bukan selalu karena faktor keturunan. Pengaruh usia ibu di atas 40 tahun, rokok atau senyawa berbahaya terutama pestisida saat kehamilan. Yang keenam, disturbance of metabolic and endocrine, kondisi genetik yang ditandai dengan adanya kelainan dalam proses metabolisme dalam tubuh akibat defisiensi hormon atau enzim, memiliki 2 gen tidak normal, 1 dari ayah dan 1 dari ibu. Etiologi biasanya berhubungan dengan terputusnya sintesis atau katabolisme molekul kompleks yang mengakibatkan gejala progresi permanen, bisa berhubungan dengan gangguan sekuens urutan metabolisme yang menyebabkan akumulasi senyawa toksik, bisa berhubungan dengan defisiensi produksi atau penggunaan energi. Contoh galaktosemia, bayi mengalami sakit kuning, mutah, dan pembesaran hati karena tubuhnya tidak mampu memecah gula galaktosa dengan baik. Gangguan penyimpanan glikogen, gangguan pada penyimpanan glikogen dapat memicu rendahnya kadar gula darah, nyeri otot, dan kelemahan tubuh. Kuku kuning, masalah pada sistem limfatik, gangguan pernafasan, diabetes, dan hati, bronkitis, dan pembengkakan tangan. Yang ketujuh, gangguan glandula suprarenalis, kelenjar adrenal. Etiologinya, defek diturunkan pada enzim sintesis kortisol, defisiensi 21, sampai hidroksilase paling sering, defisiensi 10 beta, hidroksilase defisiensi 17, hidroksilase defisiensi 3 beta, hidroksisteroid dehidrogenase, dan defisiensi 20,22 sampai desomalase. Gangguan sekresi kortisol yang berakibat hipersekresi ACTH atau adrenokortikotropik, dan hiperplasia, peningkatan jumlah sel pada organ secara abnormal. Korteks adrenal sehingga menyebabkan kelebihan produksi androgen adrenal.
Contoh Cushing syndrome, gangguan adrenal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kortisol dalam aliran darah. Ada Addison, penyakit langka, kesulitan mengatasi stres. Produksi hormon adrenal yang tidak mencukupi menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar adrenal. Yang ke-8, achondroplasia, salah satu jenis kelainan genetik yang umumnya merupakan penyebab dwarfisme atau kerdil. Kalian pasti sudah tahu kerdil itu seperti apa ya. Dan gangguan pertumbuhan tulang, tidak memiliki tulang rawan. Penderita dwarfisme achondroplasia memiliki perawakan tubuh yang pendek dan abnormal. Tinggi dewasanya rata-rata hanya 131 cm untuk pria dan 123 cm untuk wanita. Perbandingan biaya penderita achondroplasia ada 1 setiap 25.000 kelahiran bayi. Penyebabnya gangguan hormon pertumbuhan 20% di dan endoderm, plasenta dan tali pusat multipotent, sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel, hemopoietik stem cell yang terdapat pada sumsum tulang, dan unipotent, sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi hanya satu jenis sel lainnya dan dapat memperbarui atau meregenerasi diri, self-regenerate atau self-renew. Erythroid progenitor sel yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.